Perkenalkan, saya Gisela Maya Asokanita. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang saya dapatkan dari praktikum permodelan oceanografi. Dalam metode permodelan oceanografi itu dibagi menjadi 4 materi. Itu ada adveksi 1 dimensi, difusi 1 dimensi, adveksi difusi 2 dimensi, dan yang terakhir ada materi mengenai model hidrodinamika 1 dimensi sederhana. Materi pertama itu ada adveksi 1 dimensi. Jadi, apa yang dimaksud dengan adveksi ini? Adveksi ini merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke satu titik lainnya. Adveksi juga aliran yang berkaitan dengan fluida. Bersama adveksi itu, dou F per dou T sama dengan min U dou V per dou X. Dengan F ada konsentrasi suatu zat terlarut, U merupakan kecepatan, X merupakan arah sumbu horizontal, dan T adalah waktu. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan metode pendekatan numerik. Metode ini tuh dibagi menjadi 2, ada eksplisit dan implisit. Untuk tiap metode itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk metode eksplisit sendiri, itu terdapat stabilitas hitungan, penyelesaiannya lebih mudah, dan tapi simulasinya lebih lama. Untuk metode implisit, itu tidak ada stabilitas hitungan, penyelesaiannya tapi lebih rumit, tapi simulasinya lebih cepat. Jadi untuk eksplisit dan implisit ini tentunya punya kekurangan dan masing-masing. Selanjutnya, metode eksplisit. Untuk metode eksplisit ini dibagi menjadi 3 yang dipelajari. Itu ada metode FTCS atau Forward Time Central Space. Itu merupakan turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju, dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Yang kedua ada metode leapfrog yang merupakan perluasan dari metode beda tengah atau central difference terhadap ruang dan waktu. Lalu metode upstream ini merupakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jadi untuk metode upstream ini, untuk turunan terhadap ruangnya itu dilihat dari nilai U-nya. Kalau U-nya itu lebih dari 0, turunan terhadap ruang itu pakai beda mundur. Tapi kalau U itu kurang dari 0, pendekatan yang dipakai itu beda maju. Ya, ini ada gambar dari FTCS, ilustrasinya, jadi dia istilahnya dia itu lompat 1 karena forward time central space. Untuk waktunya dia naik 1. Untuk stabilannya itu delta T per delta X harus kurang dari sama dengan setengah. Kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat kestabilan, maka datanya bisa error atau tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu untuk metode leapfrog, ilustrasinya sebagai berikut, jadi dia lompat 2. Untuk syarat kestabilannya, C sama dengan U0 delta T per delta X. Untuk metode upstream, itu forward time, itu bisa forward space atau back space. Itu tergantung dengan U, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan untuk rumus dari upstream, itu terlihat pada layar. Untuk nilai kestabilannya sama dengan metode leapfrog. Lalu ini berikut merupakan hasil simulasi adveksi 1D. Itu untuk perubahan konsentrasi polutan versus ruang. Itu ada metode FTCS, metode leapfrog, dan metode upstream. Untuk yang paling stabil, itu dilihat dari grafik yang tidak aneh. Jadi bisa dianalisis. Lalu ada difusi 1 dimensi untuk materi kedua. Jadi sebelumnya ini kita harus mengetahui maksud dari difusi. Di difusi itu merupakan proses transport massa karena adanya sebuah gradien konsentrasi yang berbeda, di mana konsentrasi ini akan bergerak yang lebih tinggi ini menuju ke yang lebih rendah. Lalu untuk persamaan difusi ada dou V per dou T, itu sama dengan AD, dou pangkat 2 V per dou X kuadrat. Untuk V itu konsentrasi suatu zat terlarut, del AD itu coefficient difusi, X arah sumbu horizontal, dan T adalah waktu. Metode pendekatan numerik untuk difusi ini ada 2 juga, ada eksplisit dan implisit. Untuk yang eksplisit, itu menggunakan metode FTCS. Itu merupakan dengan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Untuk persamaan eksplisit bisa dilihat di layar dengan syarat kestabilan seperti pada di layar juga. Untuk metode implisitnya sendiri, itu menggunakan metode Crank-Nicolson yang menggunakan beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang, dan didekati dengan harga rata-rata pada langkah waktu ke N+1 dan ke N.
Ini merupakan hasil simulasi difusi satu dimensi, bisa dilihat. Ini merupakan perubahan konsentrasi polutan versus waktu. Metode eksplisit. Untuk software yang dipakai ini menggunakan MATLAB. Lalu selanjutnya ada adveksi difusi dua dimensi. Jadi persamaan adveksi difusi ini merupakan gabungan dari persamaan tadi dari adveksi dan difusi. Untuk persamaannya terlihat pada layar. Dan tentunya persamaan ini punya syarat awal dan batas juga. Nilai syarat awal pada semua titik konsentrasi polutan bernilai 0, kecuali titik sumber tersebar yang tidak kontinu. Sedangkan untuk syarat batas, iterasi dihentikan bila mencapai batas dalam, seperti tertera dalam layar, di mana E adalah 10 pangkat min 7. Berikut merupakan hasil simulasi adveksi difusi dua dimensi. Jadi karena dia dua dimensi, dia disimulasikan lewat video. Jadi dari video tersebut, bisa dilihat kemana arah persebarannya. Ini salah satu contoh dari hasil. Untuk software yang dipakai ini, saya menggunakan Spider dengan ketentuan yang berlaku. Lalu untuk materi terakhir itu ada model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Apa sih yang dipelajari dalam model hidrodinamika satu dimensi sederhana ini? Jadi yang dipelajari adalah hidrodinamika di estuari. Antara lain penjelaran gelombang pasang surut satu dimensi dalam arah X horizontal. Selain itu dilakukan juga simulasi variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan oleh beberapa parameter seperti pasut, angin, gelombang, dan debit. Persamaan pengatur fluida terlihat pada layar. Dan ini merupakan hasil simulasi adveksi difusi dua dimensi. Ini merupakan hasil dari perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Jadi dapat dianalisis elevasi permukaan air laut tersebut. Sepanjang waktu itu bagaimana? Terima kasih, begitu presentasi dari saya.